alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wa dunya. Wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang terhormat dosen pembimbing kita yakni Al-Ustaz Abu Siri. Semoga Allah sehatkan badan beliau, Allah kuatkan badan beliau, dan dimudahkan dalam segala urusan beliau. Amin. Baik, di sini saya akan praktek mengajar tentang praktek mengajar CTL, yaitu contextual and learning. Di sini saya akan membahas tentang bab 2, melestarikan alam dengan melestarikan bumi. Ini ada di kelas 9 semester 1 atau semester ganjil. Baik, langsung saja saya langsung ke prakteknya. Anak-anak, kemarin Bapak udah ini ya, udah buat kelompok? Nah ya, ada di grup ya, coba dilihat kelompok. Sekarang pertemuan kedua, sebelum kita diskusi tentang hal ini, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang bab 2 ini. Ada di surat Al-Qari'ah dan surat Al-Zalzalah. Oke, kita sama-sama baca dulu surat Al-Qari'ah ya. 1, 2, 3 dari tamat basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Baik, Nak Fauzi silakan baca artinya. Hari Qiyam, apabila hari kiamat itu, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia dan seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangannya, kebaikannya, maka dia berada kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang diringankan timbangannya, kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Fauzi. Terima kasih ya Mas Fauzi yang telah membacakan artinya. Aneh-aneh, tahu? Pernah? Laron, benar sekali. Laron ya. Yang kita di Indonesia itu biasa disebut laron. Yang biasa itu kalau hujan tuh ya ada di masjid. Laron. Oke, next. Surat Al-Zalzalah. Ayo kita baca surat Al-Zalzalah bersama. 1, 2, 3 bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha
bumi telah memakan beban-beban yang berat dan kandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka semua perbuatannya. Maka barang siapa mengajarkan kebaikan, beragama, saya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengajarkan kejahatan, beragama, saya dia akan melihat balasannya. Bahwa Ya, terima kasih. Alwi bukan membacakan artinya. Oke, baik, kita langsung ke pembahasan. Bisa lihat ini dari segi lafadznya ya. Al-Qari'ah artinya apa? Hari kiamat. Ma'adroka artinya apa? Tahukah kamu Artinya hari pada hari itu Kal-Furosh seperti anai-anai Al-Mahfuz bertebaran, Al-Jibal gunung-gunung Kal-Ain seperti bulu Al-Mahfuz yang dihambur-hamburkan. Al-Mawazinu Berat timbangan kebaikannya mawazin ringan. Oke. kebaikan. Nah, kata Al-Qari'ah itu berasal dari kata qara'a yang berarti mewujudkan hati. Jadi kalau maksudnya dari ini adalah kita ketika ada peristiwa kiamat sedang terjadi, itu peristiwa yang baru, yang dahsyat, yang bikin kita terkejut, ya kan? Ya, kayak Ya, iya. Iya, Mas. Kita bakalan kaget tuh. Kaget. Masya Allah. Nauzubillah, jangan sampai mau. ketemu hari kiamat. Bukan seringnya tadi ya. 3 ayat ini dari ayat 1 dan sampai ayat 3 itu tentang pemberitahuan akan datangnya hari kiamat dengan diawali sebuah pertanyaan. Ya. Itu tandanya untuk memperkuat bahwa pernyataan atau pertanyaan itu memang sesuatu yang tidak dimengerti karena jangkauannya itu jauh. Gak ada yang tahu hari kiamat. Ada yang tahu? Hari Jumat katanya, Pak. Kalau Jumat. Jumat. Pasti Jumat. Ya. Kalau misalnya negara lain, Jumatnya Jumat kapan? Ya kalau misalkan di sini Jumat. Kata Dila Jumat, Pak. Di negara lain yang beda waktunya sama kita hari apa? Hari Kamis kali ya? Ya. Malam Jumat. Malam Sabtu. Bagi kita next. Nah di sini jawabannya tentang hari kiamat itu di jawaban ke ayat 4 dan ayat 5. Yaumat yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Karena apa? Tahu nggak kenapa? Kok bisa sih manusia itu kayak laron berterbangan? Kaget. Ya, karena kaget benar. Karena kaget kan tadi Al-Qari'ah itu berasal dari Qara'a, artinya mewujudkan hati, kaget gitu. Ada sesuatu peristiwa yang dahsyat, dia kaget. Sampai saking kagetnya dia jadi takut. Karena takut dia lari. Seperti laron, larinya itu nggak jelas kemana. Apakah dia selamat ataukah tidak gitu. Itu maksud dari farashil mabthus. Laron yang berterbangan. Selanjutnya watakunul jibal ka'amin minal manfush. Dan gunung itu seperti gunung yang berhamburan. Gunung-gunung yang selama ini tegak, kuat dan teguh menancap di bumi, pada saat itu tiba-tiba saja seperti buku yang dihamburkan atau bulu yang dihamburkan dan ditiup angin dengan sangat ringannya. Masya Allah. Kedua pemandangan tersebut merupakan awal tentang terjadinya hari kiamat yang mengakibatkan keterkejutan hati atau kaget ya manusia dengan sangat dahsyat sehingga persendiannya gemetar seolah-olah segala sesuatu yang ada di bumi termasuk gunung berterbangan bagaikan debu atau bulu. Kondisi tersebut dapat diilustrasikan dengan kondisi zaman saat ini ketika terjadi gunung berapi meletus erupsi, maka dapat dipastikan manusia sangat panik dan kebingungan untuk mencari perlindungan. Selanjutnya ayat ke-6 sampai ayat ke-9.
ayat ke-6 sampai ke-9 ini menjelaskan manusia terbagi dua golongan dengan adanya kejadian kiamat tersebut, dan hal itu berkaitan dengan amalan-amalan yang mendapat penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama yaitu golongan orang-orang yang mempunyai timbangan kebaikannya lebih berat. Maka Allah memberikan penilaian dan ketetapan bahwa golongan ini dipastikan akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu mendapatkan kenikmatan yang sangat menyenangkan. Tahu apa kenikmatan yang sangat menyenangkan? Tahu. Surga. Makan es krim, Pak. Surga, insya Allah. Mas Amin. surga gak ini? Mau. Surga gak? Mau. Mau, amin. Amin. Maka Allah memberikan penilaian pada timbangan golongan ini akan yang kedua nih, golongan yang kedua itu timbangan kebaikannya ringan. Nah, kalau timbangannya ringan, Allah bakal masukkan dia ke neraka, yaitu neraka hawiyah. Allah menjelaskan tentang neraka hawiyah dengan terlebih dahulu menanyakan, tahukah kamu apakah neraka hawa itu seperti apa gitu? Yaitu api yang sangat panas. Dengan demikian orang yang memiliki amal kebaikan yang sedikit akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya kita bahas tentang surat Al-Zalzal. Sebelum dibahas, kita kutipan-kutipan kalimat ya atau kata. Al-ardu artinya apa? Bumi. Zilzalaha artinya Dengan goncangan yang dahsyat akhrajat telah mengeluarkan atqalaha beban yang berat. malaha Mengapa bumi menjadi begini yauma idin pada hari itu? haditsu akhbaraha Menceritakan beritanya yasduru keluar dari kuburnya ashtata dalam keadaan bermacam-macam, mitqala seberat berat darratin jarah pun. darrah pun tahu darrah Biji ya sawi. biji zarah itu ya bisa dibilang biji sawi banyak kecil dah, banyak biji zarah itu kecil. Ya Rabu Melihat balasannya. balasannya. Penjelasannya dari ayat 1 sampai 2 menjelaskan tentang gambaran hari kiamat ketika bumi bergetar dan bergoncang dengan goncangan yang sekeras-kerasnya. Ini di Indonesia pernah gak? Pernah. Apa tuh? Wah, itu yang di Cianjur. Gempa bumi. Nah, pinter banget masya Allah. Kemarin yang Cianjur. Tapi yang dimaksud surat Al-Zalzal ini bukan hanya sekedar gempa bumi. Gempanya itu benar-benar dahsyat, bikin hancur semuanya. Nah, selanjutnya ayat kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi memuntahkan, bumi muntah nih bahasanya. Mengeluarkan, ya, mengeluarkan beban yang ada di dalamnya. Gunung meletus bener sama Sulawesi. Gunung meletus Indonesia pernah ya? Pernah. Sering, Krakatau, ya. Ayat ketiga, waqala insanu malaha. Nah, pada ayat ini diceritakan bahwa setiap orang yang menyaksikan goncangan dahsyat tersebut akan mengajukan pertanyaan dalam keadaan bingung. Ini orang-orang lagi pada bingung tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat. Mereka takut karena peristiwa-peristiwa yang terlihat hari itu belum pernah dia lihat sebelumnya secara rasional atau secara akal. Mereka tidak akan dapat mengetahui apa penyebabnya, sehingga mereka bingung dan tercengang lalu berkata, apa gerangan yang terjadi pada bumi itu atau pada bumi ini. Selanjutnya ayat keempat dan kelima. Yauma ini berhadits akhbarah. Pada waktu terjadi guncangan ini, bumi mengungkapkan segala yang telah terjadi padanya, menerangkan keadaannya dan apa yang terjadi padanya. Semua itu adalah perintah Allah, bukan proses alamiah belaka. Sehingga dengan perintah Allah tersebut bumi bergerak-gerak dengan cepat dan bergelombang dan akhirnya bergoncang dengan keras untuk mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya.
Keadaan tersebut menjadikan manusia bingung, heran dan takut, sehingga manusia bertanya-tanya kepada kenapa begini? Apa yang terjadi dengan bumi ini? Dalam hal ini manusia menghadapi pengumpulan di padang mahsyar, dihisab, dimintai pertanggungjawaban dan diberi balasan sesuai dengan amalannya. Ayat berikutnya menjelaskan hal itu, yaitu yaumidin yasdurun nasul ashtata liyura'a malahu. Pada hari terjadi gempa besar itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, menyebar dari seluruh penjuru bumi. Dibangkitin semuanya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Sekarang akhir zaman. akhir zaman, sampai hari kiamat. Bukan sekarang doang, nanti. Emang mau sekarang kan jawabannya. Next ya. Nah, ayat ke-7 dan ke-8 ya, sama ya'mal mithqala dzarratin Kondangan. barang siapa yang melakukan kebaikan semisal biji zarah, sekecil biji zarah pun nanti bakal melihat balasannya. Allah balas walaupun dia melakukan kebaikan sekecil biji zarah. Kan ada kisah ya, hadis kunci tentang apa? Perempuan berzina, pelacur, pernah dengar? Pernah. Gimana kisahnya? Masih ingat? Yang ngasih minum Masih asin. minum anjing. Iya, ngasih minum anjing. Dengan apa? Ada yang bilang sepatu. Sepatu buatnya. Iya, sepatu buatnya. Guguk. Di situ dia masuk surga karena itu. Ya, jadi jangan putus asa dengan melakukan kebaikan. Kita bisa masuk surga dengan apapun kebaikannya. Allah pasti balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan pekerjaan yang jahat atau buruk sekecil biji zarah, dia akan melihat balasannya. Paham nggak maksudnya? Semisal biji zarah nih, dia melakukan kejahatan sekecil apapun pasti Allah balas. Contohnya Contohnya Ahmad Fauzi mukul Sentil lah, sentil. Pak apa? Nak Johan. Adik Nah di situ Nak Johan nggak terima, tapi nggak balas. Di situ Nak Johan dapat pahala, Fauzi dapat dosa. Nah di situ Fauzi diminta pertanggungjawabkan di akhirat nanti. itu kan contoh yang besarnya. Nah. Kecil ini jadi program itu. Baik, selanjutnya hadis tentang kelestarian alam. Lestari artinya keberlangsungan, keberlanjutan. Kelestarian alam berarti tetap terjaga keberlangsungan alam. Jadi kita jaga tuh alam semesta. Alam semesta kita jaga dengan apa? Menanam pohon. Menanam pohon, apalagi buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Nah, betul. Buang sampah pada tempatnya, apalagi Jaga lingkungan. gimana menjaganya? Contohnya, Kayak dilihatin. Buang. dilihatin. Ada sampah berserakan dilihatin. Kerja bakti. Kerja bakti. Insya Allah nih. Kenapa ini pintar sekali? Nanti dapat reward ya. Bersihin selokan. Permen lollipop. Rewardnya berupa terima kasih. Sama-sama. Ada nanti. Udah, Ji. Next. Hadis pertama berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdan mayyitatan fahiyalahu. Apa artinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya dibaca Ahmad Fauzi. Subhanallah. Barang siapa Barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi milik. ada yang paham? Oh, ini Barang kebetulan siapa Ada yang bisa jelaskan? Fauji paham Pak. Ayo Ahmad. Nah Haji, silakan dijelaskan apa maksudnya kebun bisa jadi miliknya. Kita bisa menikmati hasil panennya. Iya, mudah sekali. Mantap, nanti dapat reward dari Bapak. Umroh ya. Hadis kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ubay. Tolong dibaca. Oke, emaknya kacamata. Maju. Ubay majuan. Arab dan artinya. Jangan di belakang aja, Ubay. Arab dan artinya.
Man. Man hafal. Ri. Ziroan. Iya, artinya Barang siapa menggali sumur, maka ia berhak 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Maksudnya apa? apa maksudnya? Ada yang tahu? Ya, Pak. Ada yang tahu nggak? Baik tahu maksudnya? Tahu, Pak. Kalau ada sumur di ladang, mulai kita menumpang mandi kalau ada Bubar, bubar. Oke, kita hadis pertama dulu ya. Penjelasannya. Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang mampu menghidupkan bumi yang mati, itu maka bumi menjadi miliknya. Nah, dapat dipahami bahwa barang siapa mampu menjadikan tanah gersang menjadi produktif dan menghasilkan manfaat, maka ia berhak mendapatkan bumi tadi. Ya, seperti hadis bilang tadi itu, kita berhak hasil panennya yang kita tanam itulah yang kita tuai. Nah, Oh iya. langsung paro. Masya dan next, hadis kedua. Pada hadis ini Nabi Muhammad SAW menjadikan bagi siapa saja yang berupaya dan mengusahakan adanya air dengan menggali sumur, maka ia berhak atas bidang tanah, karena sumur merupakan sumber air dan kehidupan manusia. Penggalian sumur berarti dibuka sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang bernyawa, termasuk juga hewan. Maka Rasulullah SAW memberi penghargaan bagi siapa yang peduli terhadap pengadaan air ini, dengan diberikannya hak atas tanah di sekitar sumur tersebut seluas 40 hasta. Tahu 40 hasta? 20 Satu hasta ini segini nih. Sengkal. Lengkap. Ya, sejengkal. 40 hasta berarti iya maksudnya satu hasta. Maaf, satu hasta satu jengkal. Kalau 40 hasta berarti 40 jengkal. Berapa meter? 2 meter. Enggak dong. Lebih dong. Berapa? Hitung. Ada yang bisa hitung? 1200. Ya, yang bisa dapat hadiah nanti. 8 Tadi meter. baru Khairuddin, Ajis, nah Ajis ya. Terus siapa lagi nih yang mau rewardnya nanti? Ada yang tahu 40 hasta berapa meter? Ini ada nih. 1200. 20. Nah, Kozi. Benar sekali. Ini kan ada. 1258 meter persegi. Itu luasnya. Milimeter. Jadi paham ya, kalau kita gali sumur, itu kita berhak dapat tanah di sekitar sumur tersebut seluas 1258 meter persegi. Di sini ada yang mau bertanya? Pak, Apa? kalau gali sumurnya di tanah orang, Hah? kalau kita bikin sumurnya di tanah orang gimana, Pak? Oji. Mau bilang apa? Ya, Ini mah bebas ya, kalau ini ente. apa tanahnya Yang jadi dari milik sini. kita? Hah? Apa tanahnya jadi milik kita? Tanahnya jadi milik kita gali. Tanah orang kita bikin sumur, apa tanahnya jadi milik kita? Ya kalau mau gali kan harus izin dulu. Ini yang dimaksud gali itu yang benar-benar gak ada kepemilikannya. Nah kalau di Indonesia itu Jadi udah jelas punya tanahnya tanah siapa, yang berhak gali siapa, dan yang berhak dapat itu siapa. Ada surat-suratnya. Kecuali ini berlaku tanah yang belum ada kepemilikannya gitu. Ya. kalau kita kembalikan ke konteksnya, tekstual, semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Jadi ketika kita bertanyakan kepemilikan, berarti kan konteksnya itu sudah di luar tekstual ini gitu kan. Jadi yang aku jelaskan pada dasarnya ketika ini milik Allah, di mana pun kita mau bikin lubang, maka lubang itu punya kita. Gitu. Jadi pakai kita. Halalin dulu, Ya, ini Bang. dari Pak, ya. kalau saya mau nanya Pak, mau masih apa? Halalin dulu, Nabiannya Bang. tinggi berapa hasta dah? 60 hasta. 2 hasta ya? Hasta itu satu jengkal satu hasta ya? Bukan satu hasta satu lengan. Satu hasta satu jengkal. Satu lengan. Satu lengan. Emang enggak? Lengan 45 cm.
Gini. Masa kalau nasi kental, Iya. Di sini ya. Satu hasta itu satu lengan. Gini. Jadi kalau dulu jengkalannya itu ada 45 cm, kalau sekarang kan jengkalannya makin kecil tuh kita tuh. Nah, akhirnya seperti itu. Ya. Iya, kalau orang-orang dulu kan besar-besar ya, orang-orang dulu tuh. Jadi tafsir jengkalan mereka itu yang sekarang hitungannya 45 cm. Gitu. Sekarang tafsir. Tapi kalau saya lihat hadisnya malah korelasi dari ayat yang dijelaskan tadi justru malah pembaharuan nih. Setelah kiamat tuh gak ada kehidupan lagi, gitu kan. Jadi kalau mau dibahas hadisnya itu adalah seperti hadis yang hadis Arba'in yang pertama, malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhirni anis sa'ah," ya kan? Jelaskan tentangku kapan datangnya hari kiamat. Nah, Nabi Muhammad menjawabkan, "Wal mas'ulu an habi ala wa binasail," ya kan? Bukankah engkau yang bertanya lebih paham ketimbang aku yang kau tanya, gitu kan? Akhirnya malaikat Jibril bertanya, ya kan? Kalau begitu akhirni an amarotiha, tanda-tandanya. Nah, itu baru ada korelasi tuh antara ayat Al-Quran yang tadi dibahas dengan hadis tuh, ada korelasinya. Jadi kita bahas tanda-tanda hari kiamat itu apa, ya kan? Nah, kalau ini kalau untuk saya sendiri justru malah kok habis membahas kiamat ini kok malah bahasnya pembaharuan nih. Hewan. Nah ini, jadi kita balik ke judul tadi. Dari babnya itu melestarikan dengan melestarikan bumi. Oke, betul. Kelas 9. Lanjut. Oke, next. Hadis tentang perilaku melestarikan hewan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasul melarang mengibiri kuda dan binatang. Hadis kedua, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nahara sayrir ruhi an sail bahaim nahyan syadidan. Sungguhnya Rasulullah SAW melarang seseorang mengurung setiap yang bernyawa dan mengibiri binatang-binatang dengan larangan yang keras. Hadis riwayat Al-Bazzar. Penjelasan hadis yang pertama, Anis Wail Khairi Bahari, melarang, Nabi Muhammad melarang mengibiri kuda dan binatang-binatang. Menjelaskan tentang menjaga pelestarian hidup binatang dengan larangan mengibirinya. Mengibiri binatang adalah kemerekayasa sedemikian rupa terhadap makhluk agar tidak dapat bereproduksi. Ada pengembirian binatang yang dilakukan dengan membuang sebagian organ reproduksinya. Ada juga yang tetap mengupayakan organ reproduksinya tetap utuh namun sudah tidak berfungsi. Jadi organ reproduksinya kayak alat kelaminnya dipotong, ada yang gitu tuh sebenarnya. Iya, biar nggak berkembang biak. Dan itu ada tuh tikus pernah dipotong. Next. Penjelasan hadis yang kedua. Pada hadis ini selain melarang mengebiri binatang, Islam juga peduli tentang kebebasan binatang dengan melarang mengurungnya. Jadi nggak boleh kita kurung untuk binatang. Kayak burung jangan dikurung. Kalau dalam hadis ini ya, kalau dalam konteks hadis ini jangan dikurung. Sehingga mereka terlepas dari habitatnya. Larangan mengurung binatang karena hal tersebut bisa mengakibatkan binatang terampas kebebasannya. Jadi bukan hanya manusia yang punya hak, tapi binatang juga punya. Dalam konteks ini ya, banyak manusia yang tidak memikirkan hewan pun bisa stres atau mengalami tekanan batin seperti halnya manusia karena terkurung dalam kandangnya, apalagi dikurung hanya satu ekor tanpa pasangannya. Sebagaimana manusia hewan pun punya naluri untuk hidup berpasangan. Jadi maksudnya dikurungnya kita nggak ngurusin gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan ada yang dikurung kayak burung, kalau diurusin itu ada yang berpendapat itu nggak apa-apa. Yang penting kita urus, ya. Jangan sampai ditelantarkan hewan-hewannya. Oke, selanjutnya kita lihat ya tentang fenomena-fenomena bencana alam yang terjadi di Indonesia. Yang kaitannya itu ada di dalam surat Al-Zalzal dan Al-Qari'ah.
Oke, sebelum ini Bapak mohon kalian untuk duduk sesuai kelompok masing-masing. Kaitan dengan yang tadi kita bahas. Doain ya. Iya, amin. Biar bisa kebeli Amin. 4. Amin. 2. Satu dulu sama Bapak. Amin.